Retno, thank you udah dibuka Kakak Retno. Ibu Ina, kemarin apakah informasinya terlewat? Iya, saya tuh kebetulan kemarin lagi sibuk Event. sekali ya, jadi terlewat. Kan ini di chattingnya kan banyak sekali ya, thread Ya, ya, kadang-kadang. ya, ya. Aduh, ya. Oh, Jadi yang kadang-kadang hanya terbaca yang terakhir saja. oke. Iya. Nanti mungkin Jadi aku perkenalkan, saya Ina Rosalina Budiman ya, panggilan saya Ina ya. Kemudian bisnis saya itu di bidang donat donat yogurt ya, dan siomay Bandung, karena saya kebetulan orang Bandung, jadi namanya Bandung Donat Yogurt ya. Kemudian siomaynya juga siomay asli Bandung, karena saya kebetulan orang Bandung. Jadi tokonya baru dibuka tanggal 25 Februari 2024. Nah, kendala saya juga karena saya ini tidak muda lagi ya, jadi udah istilahnya gaptek deh gitu ya, makanya saya tertarik sekali membuat konten gitu, karena eh, tadi pagi saya hanya membuatkan daftar harga saya itu dengan yang agak menarik gitu, ternyata langsung sudah dapat sambutan ya, langsung aja keesokan harinya sudah langsung dapat beberapa order ya. Jadi akhirnya, oh ya ini congratulations. ternyata sekarang ini mesti begini ya. Wah, bahagia sekali. Jadi bikin desain dengan Canva atau di WhatsApp, Ibu? Iya, jadi saya sendiri karena sangat sederhana ya, jadi saya cuma ngambil dari Canva ya, yang Canva yang tidak berbayar itu Mm-mm. ya. Jadi saya Tapi coba buat-buat aja gitu dengan hal-hal yang sangat sederhana ya. Jadi mungkin tidak seindah yang orang-orang nggak buat perlu, itu Bu, tidak. nggak perlu. Yang penting pesannya sampai dan Nah, tertarget dan nah itu yang dia. terima punya daya beli. Ibu, selamat, Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi di kelas bimbingan karena Ibu kan ambil kelas bimbingan ya. Ya, Saya siap support buat ada beberapa 6 orang kayaknya kemarin yang nggak ikut coaching 101. ya, Tapi prinsipnya sih sederhana ya. Jadi kemarin itu kita ada sesi pengenalan seperti yang tadi ya, kita sampaikan dengan 3 pertanyaan itu. Kemudian saya izin share ya teman-teman ya, sekalian teman-teman juga bisa intip-intip sekalian. Nanti Bu Ina bisa isi ini dan dengan bimbingan saya tentunya cukup 5 halaman saja ini untuk persiapan go online-nya. Mbak Atun ya, juga ditunggu nih, kemarin tidak ada kabar bagaimana saudaraku di Malaysia. Nah, ini dia form mulai dari branding, target market, story, strategi konten, hingga copywriting-nya nanti kita pandu satu persatu untuk setiap personal atau bisnis isi. Jadi ingin dikenal sebagai apa, ke target market siapa. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada pertanyaan, ini mohon maaf, aku nggak terlalu perbesar ya. Kalau Bu Ina kan bisa download ya. Kalau teman-teman belum masuk ke bimbingan, nggak bisa dapat akses ini. Jadi ini nanti yang diisi, kita isi bersama. Kemudian itu nanti yang saya akan praktekin hari ini ya. Seperti yang webinar minggu lalu, Bu Ina sudah tonton belum yang untuk bikin 90 konten dalam 10 menit dengan oh iya. Saya ChatGPT? waktu itu ikut dengar Mbak Luki. Oh iya, iya. Iya, cuman ya itu, saya ini problem saya itu kan gaptek ya, jadi aduh ini Hmm, tuh harus diapain gitu ya. Jadi masih baik. masih agak, terus terang aja saya masih bingung-bingung. Padahal Oke. menarik sekali. Jadi saya kan memulai dengan quotes yang memulai quotes, tapi bukan ambil dari chat GPT itu, dari quote Ya, yang lain. Saya ya. coba masukkan, ternyata memang mengundang reaksi orang untuk eh, Wow. ya Ya, melihat jadinya. pertanyaannya, Ya, orang yang tertarik saat ya. ini, ya kan Ibu kan bisnisnya relatif baru ya. Orang yang tertarik apakah masih teman, saudara, atau orang yang sama sekali belum Ibu kenal sebelumnya? Nah, karena saya sendiri masih sharingnya itu kan ke yang terdekat ya.
Jadi terdekat itu adalah teman-teman lingkungan, terus Keren. kemudian teman-teman saya yang istilahnya ya satu grup dengan Ya, saya. itu Jadi terus terang saya belum menjangkau ke yang lebih luar, baik. di Itu udah luar. luar biasa, Ibu. Ibu Jadi baru berarti itu aja. ibu sudah tidak ada ketakutan untuk jualan, itu udah keren banget. Nah, Iya, nanti tinggal scale up karena memang ketika kita mengharap, aku nanti mulai materi ini, nanti buat teman-teman juga membuka pikiran dan insya Allah memperjelas langkah lagi. Oke, aku izin buka malam ini, Kakak Retno, Kita buka ya. ya dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di webinar Aspiragen yang kedua. Grup support para perintis bisnis agar jago jualan online modal konten. Malam ini kita akan praktekin ilmu WA marketing yang akan dibawakan oleh Coach Lucky langsung. Judulnya Jangkau 1000 prospek online dalam 10 menit. Yuk kita panggilkan Coach Lucky langsung. Silakan, Oke. Coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kakak, ya biasanya juga ada abang, ada bapak. Mungkin aku belum lihat nih ya malam ini, tapi nggak ada masalah. Kita langsung mulai aja ya. Semoga bisa diikuti, nanti bisa dipraktekkan mandiri juga, atau bisa masuk grup support untuk kita bareng-bareng praktekin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, aku sambil perbesar ya. Salam kenal ya, Bismillah. Ini aku ya, aku punya misi mendampingi Bapak Ibu, teman-teman, abang kakak yang seperti aku 7 tahun lalu yang merintis bisnis bolak-balik gagal. Kalau di list down itu bisa 20 bisnis aku sudah jalankan, tapi tidak gagal. Bahkan aku mencapai omset 3 miliar dalam sebulan itu biasa ya, tapi levelnya masih jualan, belum berbisnis. Kenapa? Kalau jualan itu akan sangat melelahkan karena biasanya, aduh, ibu rumah tangga ya, anak udah 2, pengen kerja dari rumah gitu. Apa ya yang bisa dijual? Produk jasa apa ya yang bisa dijual? Wah, mulai dari logam mulia, makanan ya, kuliner, biasanya kuliner. Oh, saya kalau minta tolong ibu saya ngelis down, dia udah capek sendiri ya, belum asuransi, belum apa ya. Biasanya teman-teman karyawan tuh nyarinya yang instan gitu. Kalau nggak asuransi, MLM, properti. Katanya uang gede, padahal pontang panting ya kan. Makanya di Aspiragen kita bilang, rezeki jangan dicari, karena rezeki sudah ditetapkan. Tugas kita adalah menarik rezeki itu seperti influencer yang kita tonton. Kok mereka infonya bisa tus-tusan mil-milan gitu sih gitu ya. Kebetulan aku punya ponakan influencer, kalau teman-teman tahu Aukarin gitu ya. Nah, Aukarin itu ponakan dari suami aku yang income bisa 7 miliar kali sebulan. Nah, itu luar biasa sekali, tapi jalur sukses dia saya tidak bisa ikuti. Ya, seperti saya tulis di sini, rezeki sudah ditetapkan, jadi jangan contek-contek, jangan coba-coba. Karena Aspiragen percaya semua bisa jadi pengusaha asal bukan dari bisnis coba-coba. Nah, ada yang nanya nih terus, bisnis yang nggak coba-coba yang gimana? Sama seperti kita melakukan perjalanan. Ketika kita bilang saya mau keluar rumah, buka pintu aja artinya kita sudah keluar rumah, teman-teman. Tapi ketika kita bilang saya mau ke mall gitu ya, saya mau ke kampus, saya mau ke kantor, tentu kita akan sampai. Nah, itu konsep sukses, konsep pencapaian itu bermula dari di mana kita sekarang, kita mau kemana, dan kita melakukan perjalanannya. Mau jalan kaki, kalau udah ada tujuannya, mau jalan kaki, mau naik beca, mau naik jet atau helikopter, insya Allah pasti nyampe. Karena tujuannya sudah tertarget. Nah, di Aspiragen, teman-teman mengidentifikasi diri dulu, di mana kekuatannya, kemudian menentukan tujuan alias target market mana nih. Saya jual basreng. Saya mau jual ke mahasiswa, bangun reseller orang kantoran atau koperasi, atau saya langsung jual ke distributor snack. Nah, kalau teman-teman yang di grup mungkin udah tahu, saya suka kipas-kipasin. Alhamdulillah ada setoran sekian ratus juta. Alhamdulillah gitu ya. Karena saya fokus target market saya adalah distributor snack. Dan di luar Pulau Jawa. Jadi saya kirim ke Sumatera. Ini saya lagi kembangkan lagi usaha dengan market tertarget
jual cat emas untuk rumah ibadah dan kesenian di Bali. Jadi kalau November tuh biasa saya keluarga liburan senangnya ke Bali, udah nggak keluar negeri lagi karena di dalam negeri itu banyak yang belum tereksplor dan Bali cukup nyaman gitu ya. Jadi kita buka deh bisnis di Bali, apa yang paling prospek dan diserah. Nah ternyata seperti itu asyiknya berbisnis ketika sudah tahu satu siklus, mulai dari persiapan, bagaimana jualan, sampai menjaga target market. Jadi yang kita kunci itu bukan produk atau jasa, melainkan kita rawat market kita yang terus bertambah 100 klien pertama, 1000 klien pertama, 10.000 klien pertama dan seterusnya gitu ya. Jadi rumusnya bukan lagi pilih-pilih bisnis karena itu akan memakan lebih dari 7-10 tahun karena kita ibaratnya masuk hutan gitu, apa yang enak gitu ya. Jadi kita nggak ngebangun istana, kita bata demi bata. Nah, ketika pakai rumus transformasi diri jadi magnet rezeki, kita assess dulu diri kita tentukan dulu mana yang paling kita senengin, yang ketemu sama market demand, kemudian kita ambil skill, ambil kursus, ambil kemampuan atau bayar orang khusus untuk mencapai tujuan kita. Nah, di Aspiragen seperti itu approach-nya. Jadi bukan lagi cap cip cup, kecuali ya kemarin ada beberapa teman. Ternyata bukan perintis nih, ada di sini kayak Kak Willy kan ya, tapi pewaris. Udah pewaris bisnis ya, kita bisa hitung ya, kira-kira kan kalau yang namanya pewaris mah sebenarnya hidupnya udah nyaman ya, anak raja gitu ya. Terus punya skill ini itu anu gitu ya, tapi belum juga grow online, belum juga membawa have an online presence gitu ya, dikenal sama masyarakat luas bukan cuma teman dan saudara. Kenapa? Aku tanya, apa nih penyakit MMB-nya? Penyakit males, mager, bapernya selama ini apa? Iya Kak, soalnya ya begitu deh, waktunya terbatas, terus mulainya dari mana? Wah, langsung aku sambut, tepat banget mulainya dari Aspiragen. Karena dari Aspiragen kita assess diri ketika perlu ya. Kalau nggak perlu gimana? Kalau nggak perlu ya berarti ada teman-teman yang saya udah mau fokus di bengkel nih, saya udah mau fokus di dawet atau jajanan minuman segar tradisional. Terus oke, kalau begitu sudah ada penjualan apa? Nah, dari penjualan itu kita profiling. Oh, ada anak kecil yang beli, oh ada kantoran, oh ada apa? Mana yang bisa bayar lebih tinggi dengan probabilitas mengulang atau marketnya masih banyak gitu. Dan bisa dijangkau online. Contoh, saya mau kasih contoh ice cream Magnum ya. Teman-teman boleh bantu jawab di chat ya. Ada yang pernah makan es krim Magnum? Bapak Ibu, teman-teman? Ada. Biar gak ngantuk nih kita sambil goyang-goyang. Es krim Magnum itu pernah ingat nggak iklannya itu bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan elegan atau anak ingusan? Es krim Magnum. Bu Ina, Bu Sriwit, siap. Oke. Pernah enak tapi mahal. Ada Sosialita, cewek high class. Nah, itu Kak Willy udah paham. Betul. Jadi es krim Magnum itu image-nya, message-nya, kenapa sih image? Karena kalau kita nggak mau diadu atau dicek harga produk kita ke marketplace yang harganya bisa langsung disortir, urutkan dari yang paling murah, ya. Terus mereka juga bisnisnya yang memang biasa bakar duit gitu ya, yang bikin order fiktif sehingga seolah-olah terjual sekian ratus sekian ribu. Nah ini aku jangan takut nih Bu Ina nih sebagai pemain pebisnis baru nih ya, tapi kita bukan di jalur itu, jangan khawatir. Kita bukan jalur viral yang mohon maaf mungkin mesti pakai kutang gitu ya, atau baju-baju selembar, atau mungkin harus jatuh ke jengkang dulu baru viral gitu ya, atau mungkin kayak itu siapa tuh kripto itu yang setiap hari harus foto selfie KTP ya, yang mereka nggak ngisi gitu ya, nggak punya self fulfillment dalam berbisnis itu ya, mohon maaf ya, ujung-ujungnya tuh nanti bingung-bengong lagi, ada yang bundir lah, ada yang ya flexing berlebihan sehingga masuk bui dan sebagainya. Nah itu bukan jalur kita tuh ya, bukan jalur Aspiragen.
jalurnya Aspiragen adalah temukan diri, transformasi diri, karena setiap bisnis sukses, kalau kita lihat, cari di Google top 10 atau top 100 most successful atau richest person gitu ya, mereka mereka adalah driver dari bisnis mereka. Jadi it is the man behind the wheel gitu ya. Owner-ownernya ini loh yang sebenarnya mereka berproses sehingga bisnisnya impactful. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kenalan dulu. Kok thank you gimana? Kok dia langsung ke ujung? Itu. Nah, jadi tadi kembali lagi ke Magnum. Magnum itu mereka sudah desain gitu ya, message-nya itu apa? Oh, makan es krim Magnum itu keren banget gitu ya, sosialita, eksklusif gitu ya. Meskipun ya di jalanan kita lihat ya anak kecil, anak ingusan juga kalau emang ibunya raja gitu ya, anak raja gitu ya, makannya es krimnya Magnum lah, masa pedal pop ya kan, enak bisa dinikmati semua orang, betul. Tapi sebagai pebisnis, sebagai penjual, kita harus punya target. Jadi bukan menjual ke semua. Seperti teman kita yang menjual susu kambing etawa misalnya. Susu kambing etawa tuh bagus ya, rendah lemak, mungkin mineralsnya tinggi gitu ya, rendah kalori gitu ya. Kita bisa jual ke semua orang gitu ya. Jual kacamata juga gitu. Semua orang yang bermata bisa beli kacamata saya. Ya ntar dulu, emang beli kacamatanya kayak kacang goreng cuma 1.000, 2.000, 10.000 kan enggak. Kan biasanya yang kita mau pasarkan ini yang harga-harga rada premium kan. Nah, ketika kita mau masuk ke harga premium, kita harus bisa convey atau menyampaikan message itu dalam bentuk value. Value itu yang disampaikan meaning sama feeling, emosi gitu. Jadi susu kambing etawa ini harga susu 10.000, susu kambing gue 30.000 nih, 3 kali lipat, gimana ngejualnya? Belum lagi sebenarnya jualnya per jar gitu ya, harus 100 ribuan dan sebagainya. Ini yang beli cuma teman saudara, selesai tutup toko. Gimana ini stoknya udah banyak, apalagi yang punya stok ya kan, bukan jual jasa. Jadi di Aspiragen itu ketika kita sudah assess diri, terus potensinya siapa, target marketnya siapa, terus kita kembangin ke 8 potensi yang kita bisa kerjain. Ada 8 sumber income, seorang magnet rezeki gitu ya, yang nanti kita prioritasnya mau mana dulu nih, mau dari jasa dulu atau gue punya stok loh, soalnya ini punya stok buku, punya stok susu apa, ya udah ambil gitu loh. Ambil satu produk, ambil satu kegiatan, langsung kita turunkan ke action plan setiap hari itu ngapain. Kalau di grup bimbingan sehari ini ada 3 tugas dikerjain gitu ya, bangun habit dalam 1 bulan ditemenin sampai nanti mengupload 100 konten pertama. Jadi persiapan dulu baru nanti upload konten baru gitu ya. Nah, hari ini spesifik sebenarnya rada loncat materinya, tapi banyak juga dari teman-teman yang bukan lagi pemula, banyak juga yang sudah punya 100 pelanggan, nambahnya gimana nih gitu ya. Makanya ini kita gimana caranya nambah 1.000 pelanggan dalam 10 menit settingan ya, settingan. Kalau prosesnya nanti kurang lebih 1 jam. Tapi begini caranya, itu ya. Ini tadi habis kenalan. Oke, ya. Nah, teman-teman pengen punya income rutin, tapi mungkin salah satu di antara ini enggak, ya, baru lulus kuliah, bingung berbisnis atau berkarir, belum terima, bekerja, kayaknya nggak semangat, ini katanya Gen Z itu ya bolak-balik pindah kerja karena nggak ada work-life balance-nya gitu ya, pengen pindah karir yang lebih menjanjikan, atau ibu rumah tangga yang ingin menghasilkan, and the blah. Intinya kita nggak nyaman dengan kondisi kita sekarang, kita mau berpindah. Itu kenapa transformasi. Oke, ini teman-teman paham nggak? Aku kasih gambaran ya. Jika Anda menginginkan income tambahan 5 juta aja sebulan, atau UMR Jakarta, atau 60 juta dong per tahun. Nah, alternatifnya tuh ada 3 ini, Bapak Ibu. Pernah ngitung nggak? Jadi banyak dari kita pengen, tapi gimana caranya? Nggak mikir gitu kan. Nah, alternatifnya ini cuma ada 3 kalau orang ekonomi, orang investment gitu ya. Mengelompokkan kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama, kalau katanya kita masuk asuransi atau MLM itu dibilang, udah pokoknya lo join aja sekali, tinggal lo nanti ajak teman atau saudara lo,
sekali join langsung ongkang-ongkang kaki terima duit karena tim lo nanti berkembang, satu orang cari dua, satu orang cari dua. Apa iya begitu? Nah, kenyataannya ya tetap harus ada drivernya, tetap harus ada leadernya, tetap harus ada nyawanya itu, movement atau pergerakan perkumpulan itu. Nah, kalau emang mau ongkang-ongkang kaki ya kayak A ini, setidaknya siapin duit 1,5 sampai 2 miliar ya. Ini uang kecil sebenarnya kalau di Indonesia. Uang segini taruh deposito dengan tingkat pengembalian atau kupon 2-3% coba. Dulu perasaan saya masih kerja 6%-an lebih. 2-3% coba, sekarang tuh udah hampir kayak Jepang, Amerika lah ya. Terus setiap bulan dapat tuh 5 juta sebulan, tapi duitnya mangkrak, ya kan? Siapa di sini yang punya duit nganggur ya? Buat punya duit 2 miliar, tapi cukup hidup dengan 5 juta sebulan. Nah, belum tentu ya kan? Nah, jadi ya udah, intinya ini ya anak raja lagi gitu ya. Buat sebagian orang perlu 10-20 tahun buat ngumpulin ini. Setidaknya 7 tahun lah rata-rata yang umum. Nah, kecuali kalau kerja di luar negeri ya. Nah, atau bisnis. Nah, yang B, alternatif lainnya ya buka toko. Siapa yang pernah buka toko kios? Saya juga punya pengalaman, alhamdulillah ya, income 30 juta, 30 sampai 50 per bulan itu udah biasa kalau pedagang gerobakan, orang kantin. Nah, tapi setup cost-nya itu 100 sampai 300 juta minimal. Nah, belum dengan persiapan, belum dengan keyakinan. Tentunya dengan target market yang ready beli. Seperti misalnya saya juga buka mie Aceh atau kuliner Jepang gitu ya, tapi di mana? Di kantin ya kan. Kalau udah di kantin karyawan atau kantin kampus kan udah pasti tiap makan siang mereka makan ya kan, yang sebagainya. Jadi market itu comes first. Market itu lebih dulu lah dibanding itu. Kenapa malam ini kita mau perlebar market kita dengan WhatsApp marketing. Nah, yang aku ketok-ketok pintu dan sapa teman-teman baru itu adalah yuk bangun basis pelanggan jauh sebelum kamu jualan. Bahkan saya keliling kantor-kantor HRD, target market saya, untuk lakukan in-house training, bagaimana mereka memberikan employee benefit ke karyawannya 5 tahun sebelum pensiun. Karena saya pengalaman tahun 2013-an, di kantor-kantor yang kami bantu, itu kaget semua dan kejeblos iming-iming investasi bodong gitu loh. Jadi taruh aja 1 M di sini Pak, ya cipaganti lah dulu ya, apa banyak lah ya beberapa bisnis yang memang akhirnya ke trading dan sebagainya, tapi dia risk appetite-nya, resikonya mereka nggak paham, cara ngerjainnya juga menyerahkan ke investment management-nya dan sebagainya. Jadi banyak banget resiko-resiko yang mereka terabas sehingga duit itu bisa dikelola tanpa tanggung jawab gitu. Nauzubillah. Nah, makanya saya ajak sama teman-teman, kalau modal kita bukan ratusan juta atau bahkan miliaran ini, berarti kita mesti punya daya, mesti punya habit yang berbeda dibanding orang penonton, dibanding orang pada umumnya. Yaitu apa? Setidaknya satu konten setiap hari itu harus beredar dengan satu pesan, satu misi yang menjadi solusi, itu bisa kita siapkan produk jasanya gitu. Jadi ketika Aspiragen bilang kami membantu perintis bisnis jago jualan online modal konten, kita punya kelasnya, kita punya workbooknya, kita punya 400 konten estetik yang udah siap di-upload, terus kita ajarin copywriting-nya gimana. Nah, malam ini saya akan berbagi bagaimana caranya kenalan sama 1.000 orang dalam 10 menit settingan. Ya, seperti ini. Jadi nggak ada cara lain ketika teman-teman belum berani naruh uang atau panas-panas hujan-hujan tetap buka toko gitu ya. Apalagi kalau misalnya harusnya jual di pinggir jalan. Aduh, gila. Energinya belum tentu semua orang sanggup gitu ya. Nah, berarti kita harus setting bisnis kita rapi, sederhana, nggak ada masalah. Yang penting semuanya disiapin gitu loh. Ngomongnya kayak gimana, menyapanya siapa, nama brandnya apa, kontennya gimana. Nah, setiap hari itu bisa beredar si pesan kita itu. Kalau kamu begini, berarti kamu kenalan sama aku yuk, aku kasih nih produk gratisnya ini, dan sebagainya. Gitu.
Nah, ini jadi datanya bilang, saya selalu bilang 65% gitu ya, tapi 80% startup atau pemula bisnis itu gagal saat merintis karena kekurangan ini, karena nggak punya ini gitu ya. Tapi kita nggak perlu takut di sini. Intinya yang saya ingetin adalah di Aspiragen itu sudah dibakukan 10 persiapan bisnis yang selama ini orang meraba-raba, itu kita sudah bikin checklistnya, setidaknya mulai dengan tiga hal yang disiapkan kurang lebih dalam 2 tahun. Ini kita mesti terus melakukan itu setiap hari, belum tentu semua orang sanggup melakukan gitu ya. Itu yang tertarget dan bisa terukur nanti, ada teman baru, ada calon pelanggan baru yang kita bisa yakinkan setiap harinya. Seperti itu. Nah, ujung-ujungnya tuh jadi magnet rezeki, artinya dikenal sama orang yang sebelumnya belum mengenal kita. Seperti para influencer yang karena kontennya itu beredar, dia dikenal sama orang yang belum kenal mereka gitu ya. Nah, datanya adalah ketika satu orang, satu bisnis di-follow atau diikuti 10.000 followers, income-nya itu 20 jutaan sebulan. Nah, pertanyaannya adalah gimana ngumpulin orang 10.000 di halaman kita, di page kita, ya kan? Ya, gue mesti jadi badut, mesti jadi artis, ya, mesti cakep banget, mesti aneh banget, mesti jelek banget, atau apa gitu kan? Ternyata tidak demikian. Ternyata semua orang berkesempatan selama melakukan persiapannya. Ya, ini contohnya. Contohnya ya, mau karyawan, ya, yang kita nggak kenal dia siapa, ada ibu rumah tangga, ada babeh ojol, bahkan kucing bisa jadi influencer yang menarik rezeki karena dia punya channel gitu ya. Dia selalu menyampaikan, misalnya babeh ojol menyampaikan, image-nya nanti terbentuk gitu loh. Dia adalah Gojek yang senior ya, udah tremor-tremor gitu ya kalau kerja, sayang istri gitu ya, dan tetap bersemangat pergi pagi pulang malam, dan dengan story sehari-harinya itu menjadi tontonan akhirnya bagi audiensnya. Nah, dari situ dia dapat endorsement jaket kulit lah, helm lah, kerjasama dan sebagainya yang kita nanti akan bongkar sedikit. Nah, ini contohnya menjangkau orang yang tadinya tidak kenal kita. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan? Nah, contohnya seperti saya ya, dari akun-akun bisnis ya, orang yang komentar itu kita sambut, wih keren banget kakak. Langsung kita copy paste apa yang menjadi ajakan di bisnis kita. By the way, nanya deh, gimana sih caranya berbisnis yang efisien, gak buang modal? Karena kan mereka lagi ngomongin bisnis. Ujung-ujungnya saya tarik ke akun saya, ya kan? Rezeki rezeki jangan dicari, cek solusi 5 langkah, kenali diri, jadi magnet rezeki. Bikin perintis bisnis, jago jualan, modal konten, jago jualan online, modal konten. Akses webinar gratis setiap Selasa jam 7 malam gitu ya. Kemudian dari status WhatsApp, nah ini langsung bersambut. Ini tentang apa nih? Ini ikutnya gimana gitu ya. Kemudian kita langsung arahkan juga ke grup. Gitu. Nah, kemudian juga menyapa di DM, bukan hanya komen, bukan hanya status, bukan hanya konten yang beredar, tapi ada rutinitas di DM. Rutinitas di DM-nya bagaimana? Skripnya juga sudah tinggal copy paste. Kita sapa dulu, ketika mereka bilang join, baru kita kasih link gitu. Jadi ada triknya biar kita tidak melanggar aturan komunitas. Nah, ini bisa ditanya, bisa dipraktekin, dan tentunya teman-teman akan buat ya kalau di kelas bimbingan. Nah, contoh seperti ini ya, saya ada beberapa usaha ya, salah satunya ada kuliner premium kebab. Nah, ini jualan apa nih ya? Income-nya segini, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira saya jualan apa sih? Yang kanan cendol, duren, ya, otomotif, spare part, kasur, apa nih? Kira-kira saya jual apa ke siapa? Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen income 5 juta, ya udah punya belum pengalaman menyapa 1 orang pertama, 10 orang pertama, 100 orang pertama, ngomongnya gimana? 1.000 orang pertama. Parameter sukses itu ada di 1.000. Jadi kalau bilang gue nggak bakat bisnis,
sudah 1.000 orang belum tahu tentang Anda atau tahu tentang bisnis Anda? Kalau belum, Anda belum melakukan perjalanannya. Gitu. Jadi jangan buru-buru. Ketika di tengah jalan kita habis energi atau habis modal, berarti persiapannya nggak tepat. Berarti dari awal juga nggak sanggup berbisnis. Artinya mendingan dari awal cari kerja. Karena ketika kita sudah tetapkan kita mau berbisnis, artinya kita sudah mau menjangkau 1.000 orang, yang bukan cuma teman saudara. Mau menjangkau 10.000 orang, seperti influencer tadi. Parameternya adalah 10.000 followers, berpotensi hasilkan 20 juta per bulan. Siapa yang nggak mau? Orang udah jelas kok, ya. Cuma perkaranya, ini kan jarang dibuka di mana-mana. Jadi berjalan aja, udah gitu jalannya di tempat lagi, ya kan? Seperti tadi saya bilang, jalannya udah bukan di jalur rezeki, keluar rumah, muter-muter aja di jalan. Seperti itu, nggak ada kejelasan. Nah, itulah yang diperjelas di Aspiragen, ya. Ini ada yang mau tebak nggak nih, bisnis apa nih? 130-an juta setiap ininya. Nah, ini aku jualan basreng nih, teman-teman. Jualan basreng yang tadi aku bilang ke distributor snack. Per transaksi kurang lebih per minggu ada 3 lah. Ada 2, ada 3 seperti ini. Kita kirim ke Sumatera. Ya, jadi ini ada 8 multi income yang bisa dijangkau oleh magnet rezeki, ya. Kita, ya, semua orang berpotensi jadi magnet rezeki. Seperti tadi contohnya, semua orang bisa selama bukan dari bisnis coba-coba, ya. Jadi disiapin, dikerjain, dan dipasarkan, ditawarkan ke 1.000 orang, organik ataupun tidak. Nah, hari ini kita akan coba praktekin bagaimana menyapa orang yang nggak kita kenal. Oke, nah, intermezzo sedikit, ini ada 100 pertanyaan di Google, ya. Mana yang menarik buat teman-teman, ya. Kalau yang hijau-hijau ini yang menarik buat aku. Artinya kita mesti bikin tontonan, bikin artikel atau konten kita itu bisa dinikmatin, bukan cuma sekedar jualan, harus ada variasi yang quotes-nya, informatifnya, kemudian update-nya, ya. Kadang yang viral-viral tuh, misalnya kemarin ada orang kejeblos lah apalah, kita mungkin bahas sedikit, terus kemudian ngomong-ngomong kalau lapar ini enak nih, ini dawet gitu ya. Jadi dibahas dulu yang update-nya, orang juga akhirnya ikutan terekspos sama berita yang up to date, tapi di endingnya kita bisa cerita tentang produk-produk kita gitu ya. Jadi relate gitu. Seperti itu. Nah, yang hijau-hijau ini aku tanda ini. Oh, berarti musik ya. Kalau yang musik-musik yang bikin konten itu dengan musik yang terkini gitu ya. Kemudian tentang TikTok ya. TikTok masih happening banget. Kemudian tentang fitness atau penurunan berat badan. Kemudian tentang properti, tentang orang ya. Jadi kalau aduh saya nggak punya skill, nggak punya bakat, kamu cerita tentang pengalaman hidup kamu aja itu udah bisa jadi magnet rezeki gitu. Oh tapi saya mau ceritanya tentang mohon maaf suami saya yang selingkuh atau nikah lagi atau apa, ya sebaiknya jangan ya. Kalau ke saya sih pasti saya sarankan untuk tidak, meskipun itu akan menjadi tontonan yang menarik ya. Kembali lagi kalau di Aspiragen kita tidak menyarankan hal-hal yang abu-abu gitu ya. Taylor Swift, nah richest person, nah berarti memang banyak orang mau jadi orang kaya ya, nggak tahu caranya. Kemudian tentang negara-negara, tentang sejarah gitu ya, tentang cinta. Kemarin ada di member di grup kita yang mau jadi influencer self love, aduh senang banget aku dengarnya. Nah definition, jadi akun-akun yang menjelaskan tentang sejarah, tentang agama, tentang konflik gitu ya, tentang dunia, politik, pokoknya apapun yang kita mau jelaskan itu akan pasti menarik. Makanan ya, gluten ya, hal-hal yang mungkin ya raw, vegan lah, apalah, pokoknya ya diet keto lah, apalah, itu pasti akan menarik. Tinggal dipilih teman-teman, tinggal dipilih, pasti teman-teman punya story. Intinya upload story jemput rezeki. Oke, nah intinya ya, ini ada beberapa teman-teman di member juga yang aku bimbing untuk ngisi pengetahuan dengan buku konten creator Black Book-nya Ko Denny Santoso. Ya, jadi teman-teman, konten kita itu bisa dinikmati bukan hanya sama teman saudara, tapi juga market umum yang kita bilang
cold market. Cold market itu dia selalu lihat kita tuh pasti pesimis, maksudnya bukan haters ya. Dia pasti sinis melihat kita. Ini orang apa sih, sok ngartis banget sih, pasti kalau nggak dia bilang jelek gitu ya. Ini aneh banget sih, hidungnya kok nggak proporsional lah, apa. Itu yang bikin kreator kadang baper ya kan. Nah, kita nggak perlu fokus di situ gitu ya. Ibaratnya misalnya saya tadi jual susu kambing etawa. Ya apaan sih susu kambing tuh bau apa segala macam ya. Nggak perlu ditanggapin, kita cukup fokus sama misalnya target market saya adalah manula atau orang-orang yang kena penyakit degeneratif ketika minum susu kambing etawa bisa lebih baik metabolismenya dan sebagainya. Pokoknya fakta-fakta mendukung value yang ada artinya, ada meaningnya, ada feelingnya, itu yang kita sampaikan di konten-konten kita. Nah, dari situ haters itu akhirnya suaranya nggak akan bunyi. Kalaupun mereka komen nggak akan terlalu banyak, karena kita bukan masuk ranah kontroversi, bukan masuk ranah entertainment, kita masuk ranah solusi seperti itu. Tapi caranya gimana? Caranya ya ini, medsosnya harus dioptimasi, bionya bagaimana. Kita harus bangun awareness ini untuk orang yang belum kenal kita. Jadi mereka bisa mengenal dari konten-konten rutin kita. Kemudian kita edukasi seperti hari ini, saya mendekatkan diri dengan teman-teman, edukasi itu kenalan gitu ya. Ada produk gratisnya, ada yang bisa di-download gratisnya, apa hadiah pertemanan kita untuk kita menyamakan dulu nih. Emang lo beneran bisa bantu gue naik sepeda ya kan? Misalnya anak saya gitu ya, gimnas ya. Dia bisa ngajarin teman-teman SD-nya, dia bisa ngajarin adik-adik kelasnya, tapi saya spesifik arahkan dia, kamu mau dihargai lebih nggak? Ketika kamu mau dihargai lebih, kamu bisa ngajarin oma opa ya di kolam renang. Akhirnya yoga, water yoga seperti itu. Jadi wah, kakek nenek yang selama ini nggak pernah diajak olahraga happy banget diajakin water yoga, ada instruktur ciliknya, sama-sama happy lah, anaknya happy, kakeknya happy, oma opanya happy, terus ibaratnya bisa dihargai ya, bisa pakai tiket-tiket gitu ya. Nah, buat kita juga seperti itu kurang lebih konsep. Jadi ambil keunikan diri, 1-2 keunikan itu dikombinasikan sehingga kita berbeda dengan apa yang ada di pasaran. Tuh, baru kita bisa transaksi atau menawarkan kelas-kelas premium atau paket-paket hampers atau paket-paket yang lebih tinggi lagi setelah mereka mencoba produk kita yang ekonomis praktis gitu. Oke, kita pengen praktek ya, contoh. Jadi gimana sih caranya kenalan menjangkau 1.000 orang dengan 10 menit settingan? Contoh ya, teman-teman sering nggak gabung ke grup WhatsApp? Coba share di chat Bapak Ibu. Siapa yang kira-kira handphonenya meledak gara-gara grup WhatsApp-nya puluhan atau ratusan? Tahu nggak ada berapa banyak sebenarnya grup WhatsApp? Pengen nggak kalau saya kasih tools yang bisa tarik semua data teman-teman ya, kita sebutnya teman ya, bukan mangsa ya, jadi jangan dimakan itu pelanggan. Ya, teman-teman di grup itu semua ya, yang katanya data itu diperjualbelikan, teman-teman Bapak Ibu nggak usah beli ya, cukup gabung grup-grup tertarget seperti saya. Berarti saya gabung grup bisnis, grup after office, grup olahraga karyawan, grup kantoran, grup koperasi dan sebagainya. Contoh ya, di sini saya gabung grupnya BUMN Mandiri ya, isinya ada 500-an member. Tiba-tiba ada yang iklan, gabung yuk, ini ada info bazar. Membernya 800 sampai 900. Artinya dengan 2 grup ini saja kita sudah punya 1.000 teman baru yang sama-sama suka bisnis, di mana bisnis saya adalah mensolusikan di antara 1.000 ini. Masa kagak ada sih 20 orang yang bengong-bingung ya, mohon maaf ya, yang malam ini hadir pernah ketemu saya nggak kemarin? Atau pernah makan bareng nggak sama saya? Kan kita kan nggak pernah berkenalan sebelumnya. Tapi konten saya, pesan saya beredar sehingga kita bisa berteman. Ya, semoga saya juga bisa bantu Bapak Ibu bisa jadi perintis yang jago jualan online bermodal konten. Nggak perlu tuh ratusan juta, nggak perlu tuh miliaran seperti tadi, tapi ya tetap ada investasinya dong. Masa mau
mau jemput duit gitu ya, mau jemput ikan paus masa pakai kardus ya kan, ya pakai ikan dong ya kan, jemput duit pakai duit. Nah tapi duitnya berapa, apa yang dikerjakan itu harus jelas ya, itu kenapa kita ada di sini sekarang. Contoh 500 orang sama 800 sekian ini gimana sih nyapanya. Oke, nah kita akan pakai tools ya, ini memang tools berbayar, tapi saya selalu bilang di Aspiragen modal 1 juta itu bisa jadi 5 juta. Nah, tapi ada caranya. Ya, jadi jangan lagi kita bilang diri kita gaptek. Kalau kita udah blok mindset seperti itu, meskipun bentuknya bercanda, nanti akan lebih berat buat kita. Ibaratnya seperti saya gitu ya, aduh kok kerjaan masih banyak, kayak ngantuk gitu ya. Kalau kita bilang kita ngantuk ya ngantuk ya kan. Tapi kalau kita bilang aku bisa, aku mau, aku siap. Banyak orang ingin ada di posisi aku. Jadi kita selesaikan Bapak Ibu. Nah, itu yang kita bakar ya di Aspiragen ya. Jadi Kak, selama masih ada kerjaannya, selama memang masih ada orang yang perlu bantuan kita tuntaskan gitu. Kita mau praktek ya, Bapak Ibu, are you ready? Ini ada di chat. Mau banget, banyak. Wah, Kakak Willy ternyata. Kan Kakak Willy targetnya jangan bisnis dong, ntar saingan sama gue. Enggak deh, nggak apa-apa. Rezeki sudah ditetapkan. Kita tidak pernah bersaing, bahkan sama kompetitor kita ya. Sama-sama jualan HP sebelahan, rezekinya masing-masing gitu ya. Banyak, banyak, banyak. Nah, pernah tahu nggak berapa banyak komunitasnya? Ada yang pernah tahu alat namanya CRM. Customer Relationship Management. Biasanya digital marketer atau anak-anak muda ya, aku mungkin usianya udah hampir nabi terima wahyu ya, udah 40-an, tapi aku pas pandemi belajar langsung ambil sertifikasi digital marketing, BNSP gitu ya. Ada nggak nih Bapak Ibu yang pernah dengar istilah CRM, 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 banyak buang. Tidak saingan, tidak apa, saingan pun tak apa. Bengkel sebelah saya malah jadi kawan. Yes, oke, cool. Ya, langsung ya, kita praktek ya. Sorry. Oke, nah ini kita mau praktek. Pertama-tama, Bapak Ibu langkahnya adalah siapa yang pernah tahu WhatsApp web. Nah, WhatsApp web biasa ya, kita ke web WhatsApp, terus kita download. Nah, bedanya karena saya pakai tools ya, karena saya pakai tools, ada ini nih, di frame-nya ada keterangan ini. Nama toolsnya adalah WOWA CRM. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah jadi member dari WOWA, ya, ini ada fitur-fitur yang saya nggak jelasin semua satu persatu. Kita mau belajar namanya scrape contact. Jadi bagaimana kita dengan puluhan ratusan grup yang kita nggak tahu sebelumnya itu kita mau kenalan dong, gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita pilih yang grup, kemudian kita select all member group, kemudian kita tulis di sini adminnya dikecualikan dong. Nah, setelah admin dikecualikan, saya mau kenalan dong sama semua all group. Nah, ini keluar nih, Bapak Ibu. Wow, sekian banyak nih grup saya nih. Kalau sebaris ada 8, berarti 8 dikali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke? Jadi ada sekian banyak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih banyak dari saya gitu ya. Banyak. Nah, setelah kita pilih, nah tapi kan kita mau tes dulu ya. Tes dari data yang tadi ya. Mana? Emang ada tuh tadi rumah BUMN. Berarti artinya kita unselect ya. Jangan semua grup deh. Kalau kita select semua grup pun, aku tunjukin dulu ya. Kalau kita mau datanya semua dulu deh. Pokoknya gue jangan sampai hilang gitu ya. Tapi ini ada caranya. Salah-salah nomor Anda keblokir. Makanya jangan pakai nomor pribadi. Pakai nomor baru. Nah, nomor baru itu nggak bisa langsung jualan, harus dipanasin dulu. Nah, strategi-strategi seperti ini ada di grup bimbingan kita. Ya, karena ini investasinya murah, cuma 100 ribuan doang, tapi kalau salah ya sama aja nggak jadi duit, ya kan? Keblokir sama, ini ada nggak Bapak Ibu yang udah pernah keblokir karena jualan di
di WhatsApp atau mungkin pernah iklan ya. Kalau bisnis online seperti saya ya udah sering ya, tapi udah tahu sekarang caranya. Oke. Nah, ini mungkin ada defect font sedikit. Nah, tapi ini grupnya. Ini kita klik kanan ya. Ini grupnya langsung ketarik semua. Wuhuu. Asik gitu ya. Bagaimana Kakak Retno? Tadi kita ada berapa banyak kontak? 10.000 lebih lah ya. 10.000 belum selesai ya. Belum selesai. Ya, biasanya data Udah kita 11.000-an. ada lebih dari 10.000 kontak. Jadi bukan cuma followers. Teman-teman kalau di media sosial jangan happy hanya dengan likes and comment ya. Karena kita nggak punya nomor WhatsApp mereka kan. Nggak punya alamat email mereka. Terus kapanpun kita mau ada party, kita mau ada acara, kita mau ada promosi, gimana kita sapa satu-satu sampai gempor gitu ya. Yang ada ya keblokir itu tadi. Nah, sekarang ini semua ada nih. Ya. Tapi jangan langsung dijualin. Ya, jangan langsung dijualin terus apa? Oke, kita tutup ya. Saya mau praktekin yang spesifik tadi saya bilang, grupnya itu rumah BUMN kan. Jadi kita unselect, kita mau ambil rumah BUMN. Kita search di sini rumah. Nah, rumah BUMN Jaksel. Dah, saya cuma mau fokus ini dulu, tapi jangan ada adminnya, nanti nggak boleh sama admin kenalan. Ya, sah-sah aja kalau kenalan mah, kan kita nggak mengganggu. Oke, nah ini udah terdownload ya. Jadi setelah terdownload ini, kita buka filenya, enable editing, ya kalau nggak bisa di copy. Nah, udah deh. Nah, dari sini, ini kita harus ubah sedikit, ya. Nomornya ini, namanya ini harus di sebelah kiri. Jadi kita tulis ini nomor, ini nama. Gitu. Ini kita hapus. Nah, ini kita simpan. Tapi simpan pakai nama kita. Jadi save as. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu yang mungkin tidak biasa mengolah data, ini memang akan rada tricky, makanya kalau nggak bisa menyapa sendiri, Bapak Ibu kan bayar agensi ya, bayar orang. Saya mau dong tertarget ke ibu-ibu, saya mau tertarget ke orang kantoran, berapa per 1.000 orang, berapa per 10.000 orang. Nanti data terkumpulnya, Bapak Ibu dapat datanya. Kembali lagi, Bapak Ibu, ketika kita ingin punya bisnis langgeng, artinya kita mau bikin sistem. Sehingga kita jalankan sendiri atau kita kasih ke tim, sistemnya berjalan, sehingga teman-teman dapat passive income. Jadi bukan passive itu artinya ongkang-ongkang kaki, tapi teman-teman sudah set up dan siapkan bisnisnya, sistemnya, sehingga sistemnya running. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman bilang, oh saya nggak ada skillnya, saya nggak bisa lakukan, nggak apa-apa, siap bayar nggak? Siap, artinya teman-teman berpotensi punya bisnis. Tapi ketika teman-teman nggak mau belajar, nggak mau lakukan sendiri, dan nggak mau upgrade skill, tapi pengen income bisnis, ya mohon maaf, gitu. Ya, jadi kita mesti mengukur kemampuan kita, ibaratnya. Izin informasi Pak, screen-nya itu masih ini, tolong diulang lagi. Jadi mohon maaf, misalnya ini saya mau ikut maraton gitu ya. Maraton tuh berapa kilo? Maraton 42 kilo, tapi kita nggak pernah lari 1 kilometer gitu kan. Ya, mohon maaf ya bisa mati di jalan gitu ya. Kita kan bahaya gitu. Makanya ini saya bongkar aja caranya seperti ini. Kalau mau praktekin bisa dipraktekkan mandiri, tinggal ambil tools-nya, beli, atau daripada salah-salah ikut kelas bimbingannya. Atau tanya-tanya dulu nanti di grup calon bimbingan. Ini kita simpan ya, kita simpan. Kita taruh di download aja. Contoh misalnya namanya tadi rumah BUMN gitu ya. Rumah BUMN ada berapa orang tadi? Kurang lebih 500 orang gitu ya. Oke, kita simpan dalam bentuk Excel aja, standar, kita tutup. Nah, kita kembali lagi ke si CRM-nya. Nah, saat kembali ke CRM,
kita ke ini yang logonya TOA. Ini yang namanya broadcast message. Nah, kita ke bagian sini, kemudian dia bilang, nomornya mau yang mana aja. Nomornya kita import dari file si rumah BUMN tadi. Nah, rumah BUMN ya, rumah BUMN yang 500 orang tadi. Nah, maka dia akan keluar di sini ada berapa banyak, ternyata ada 520 orang ya. Nah, terus kita sapanya bagaimana message-nya? Bisa pakai poster juga, tapi kita mesti bikin ini ringan seperti kenalan manual padahal yang jalankan sistem. So, saya sudah siapkan ya copywriting-nya atau tulisannya seperti ini. Kita copy di sini. Jadi sapaan ini harus nanti istilahnya di spin text. Sapaannya berubah. Halo, hai, assalamualaikum atau selamat pagi. Kalau ini malam, selamat malam ya. Ini pakai kurung kurawal, terus halo, terus ada garis. Halo, hai, misi Kak gitu ya. Tutup kurung kurawal, terus Kak gitu ya. Kita salam kenal, saya ini kan saya udah siapin ya. Salam kenal, saya Lucky Go, Holistic Transformation Business Coach. Saya bantu ini. Terus kita bilang identitasnya, kita pernah ketemu di mana? Kita pernah bareng, oh iya, di grup. Ini tadi nama grupnya rumah, pakai kurungnya yang petak, rumah BUMN Mandiri gitu. Jadi saya mau kenalan sama semua member di sana. Tapi sorry, saya mesti ubah sedikit Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Saya mesti ubah di Excel-nya. Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat Bapak Ibu. Sebentar saya buka dulu filenya. Mesti ada satu kolom. Mesti ada satu kolom. Saya share screen. Ya, ini file yang tadi ya. Mesti ada kolom ketiga itu nama grup. Grupnya kan rumah BUMN ya. Kalau teman-teman kantoran udah biasa lah ya olah data begini ya. Gitu ya. Jadi ada nomor, ada nama, ada grup. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan lagi, save. Kita tutup sehingga di sistem nanti oke. Kemudian kita share screen lagi yang window broadcast message-nya sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Nah, sudah terlihat. Ini jadi kita panggil di sini. Kita pernah bareng di grup. Nama grupnya apa? Gitu. Nah, nama grupnya tulis aja grup, nanti dia keluar. Grup. Atau ya sebenarnya kita bisa langsung tulis kalau nama grupnya cuma satu. Grup rumah BUMN Mandiri. Ya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sapaan ini harus di spin text sama sistem. Jadi nggak boleh cuma langsung halo Kak, nanti langsung 10 kali terkirim, 100 kali terkirim langsung diblok sama WhatsApp. Nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita mesti kenalan, betul-betul kenalan dan bilang kita dari grup mana. Nah, kemudian copywriting berikutnya adalah kita tanya permasalahan dia punya masalah ini enggak? Saya punya solusinya. Gitu. By the way, kalau kakak perintis bisnis atau pewaris nih, 60 perintis bisnis bingung-bengong jualan online loh kak. Katanya, kan ya biar lebih sopan ya, sopan-sopian. Katanya 60 perintis bisnis ini, boro-boro dong dapat income online kalau tiap hari masih bingung upload konten. Nah, kalau kakak masih bingung nggak? Nah, gitu ya. Masih suka bingung upload konten cuan online? Yuk, ubah mindset gitu ya solusinya. Kemudian kita kasih free-nya apa? Bisa nyobain apa? Itu harus ada hadiah pertemanan apa yang kita mau kasih. Kemudian kita tulis reply join ya. Jangan kasih link dulu, jangan jualan dulu. Nanti akan mengganggu. Apalagi kasih langsung poster ya. Udah, seperti ini aja, kita langsung preview, kemudian kita kirim. Nah, ternyata semuanya bisa dikirim.
seringkali saya ada 500 yang bisa dikirim, ada 5 atau 10 yang mungkin nomor-nomornya salah gitu ya, atau sudah tidak aktif. Jadi kita kirim, send. Oke. Oke, gitu ya. Nah, setelah dia berhasil, sukses, kita bisa lihat statusnya di history sini. Jadi dia memperkirakan kurang lebih 500 itu akan selesai dalam, jadi yang barusan saya kerjakan itu kurang lebih 10 menitnya, tapi prosesnya kurang lebih 500 itu untuk 1 jam. Jadi dalam 2 jam itu kurang lebih 1000 ya. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini dia langsung sudah mengirim. Ada yang isi Kak, bawahnya sama. Halo Kak, ada yang halo Kak, ada yang isi Kak, ada yang hai kayaknya tadi. Nah, ini dia terus bertambah ya, teman-teman lihat ya, 6. Ini udah hands up, udah angkat tangan saya. Ya, tangan saya udah nggak di komputer, udah nggak di handphone, tapi sistemnya berjalan. Hai Kak, dan sebagainya. Ya. Jadi ini berjalan terus, kita bisa pantau dari halaman yang broadcast, bisa juga kita pantau dari message ya. Jadi dari message ini, nah ini teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri ya, iklan WhatsApp marketingnya berjalan. Nah, lihat ya, bertambah terus ya. Di sebelah kiri sini. Oke. Nah, ini bertambah terus. Oke, seperti itu kurang lebih prakteknya. Jadi settingsnya 10 menit, dia berjalan dalam 1 jam kurang lebih 400-500-an kontak gitu ya. Tapi kembali lagi, sapaan pertama jangan jualan tapi kenalan. Nah, buat Bapak Ibu, setelah saya jelaskan ini, ya saya kembali dulu ke materi sedikit. Oke, jadi tadi kita sudah praktekkan dan sudah berjalan. Ya, sehingga apa? Sehingga yang kita harapkan adalah kita bisa menjangkau market ya, sehingga dari konten kita, dari komen kita, dari status kita, dari sapaan-sapaan di grup gitu atau DM itu nanti ada yang tertarik. Gimana Kak caranya? Ikutannya gimana nih? Kenapa? Karena kita menyampaikan copywriting yang tepat. Jadi jangan sembarang ngomong, siapkan sekali, pakai berkali-kali, berulang kali, ratusan kali, bahkan 1000, 10.000 kali ke depan. Itu udah mindset seorang pebisnis. Nah, lebih seperti itu, Bapak Ibu, kita pakai nama toolsnya Wuwa CRM. Buat Bapak Ibu yang pengen praktekin Wuwa CRM, kita lagi kumpul di satu grup buat tanya jawab di awal dulu. Jangan buru-buru beli, ya, tanya jawab di awal dulu, nanti Kakak Retno akan kasih linknya, yang mau masuk grup, mau tanya jawab lagi, jangan sampai membeli sesuatu yang nggak bisa dipraktekkan, atau ya memang kita belum ada di tahap itu gitu ya, jadi jangan beli tahap itu. Kalau belum siap jualan, artinya teman-teman masuk kelas ini nih, kelas persiapan awal Mei, Kamis depan itu kita buka lagi buat batch berikutnya ya teman-teman, buat PD konten jago jualan online dulu nih dengan 4 kali Zoom praktek bimbingan ya, mulai dari persiapan copywriting seperti yang tadi nanti saya buka kembali, siapa target market paling prospek, gimana copywriting sapaan di tiap media sosialnya, kemudian sampai kita bikin link untuk yang order kemana, mempermudah. Seperti itu. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan Bapak Ibu, aku serahkan ke Kakak Retno untuk kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih Coach Lucky atas ilmunya hari ini. Boleh dibuka untuk kelas sesi tanya-jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan, waktunya dipersilahkan. Sambil aku share Nah, ini ini ya, kalau ya yang tools itu ASP.
Ya, buat teman-teman yang tertarik buat tanya-tanya lebih lanjut, nggak perlu beli dulu kalau untuk CRM, karena ini sebenarnya materi advance ya, advance. Materi organiknya gimana? Setiap kali kita di grup, usahakan setiap hari itu kita sapa 10 orang. Terus bikin status satu hari, satu status. Itu yang organiknya ya, ibaratnya eh, atomic habit. Habit kecilnya dari apa? Nggak perlu beli tools, makanya di sini Kakak Retno nih ya, kalau teman-teman lihat di chat, Kakak Retno tulis, buat yang pengen tanya-tanya, join grup dulu, tinggal klik ya, join grup dulu. Tapi buat yang sudah advance, sudah tahu cara fungsi pakainya, bisa langsung order yang 1 bulan. Atau pengen lihat sebenarnya penjelasan tentang UA CRM apa, ini ada linknya juga. So, silakan dimanfaatkan ya. Kalau ada ibu-ibu, kakak-kakak pemula di sini yang bertanya, aduh ini mesti berpuluh-puluh kali. Berarti teman-teman belum di level advance. Jadi selesaikan dulu kelas ini. Nah, kebetulan Kakak Mary sama Ibu Sriwit ada di kelas ini dan baru mulai. Jadi jangan putuskan kita belum bisa, kita gagal, kita gaptek, tidak. Selesaikan dulu kelas ini, saya akan bantu teman-teman clear, jelas, pede, konten, jago, jualan online. Mungkin Kakak Mary sama Ibu Sriwit juga bisa testimoni ya, karena kan kita cukup intens juga di kelas bimbingan. Kalau mau open mic, silahkan. Buat teman-teman yang lain, boleh raise hand, kita ngobrol. Intinya, di Aspiragen kita nggak pengen jual kucing dalam karung ya, jadi pengennya yang jelas, karena kami percaya ya kita pengen lelah kita menjadi lilah gitu ya. Kita nggak mau sekedar beli terus kita lepas tangan dan sebagainya. Saya pengen kita bisa konten bareng, saya ngumpul sama teman-teman yang fulfilled gitu ya, lengkap dan terkenal bareng, sukses bareng, grow online bareng. Seperti itu. Silakan, adakah yang mau bertanya atau mau open mic? Langsung kita ngobrol. Ibu Sriwit. Ibu Sriwit. Silakan Bu Sriwit, boleh. Ya. Semoga mikrofonnya aman, Ibu. Nah, bismillah. Halo, belum terdengar suaranya. Sudah terdengar Bu Sriwit. Itu tadi suaraku. Oh, sorry. Oke, kita coba ya. Udah kedengaran belum, Mbak? Oh, udah, Ibu. Oh, harus pakai headset ternyata, Mbak. Oh, baik. Siap. Ya, tadi saya makasih Mbak Luki ya waktunya. Iya, saya tuh tadi ngikutin ya yang broadcast itu agak bingung ya, Mbak. Ya, itu Jadi, advance ya, Bu. ya maksud saya minta dibimbing dari awal. Oh, saya minta dibimbing dari awal karena kan juga usaha saya yang sekarang mau saya jalanin kan belum saya jalanin gitu, Mbak Luki. Ya. Kalau yang lain kan memang sudah berjalan, cuma ini kan bidangnya baru ya. Yang online ya, ya, betul. Ya sebenarnya kan saya kan kalau yang tadi Mbak Luki kan kasih contoh, halo saya ini, terus balik ke bimbingan bisnis jago jualan gitu kan. Ya. Nah kalau saya kan nanti saya berjualan barang real gitu ya, Di warung, bakso. ya. Ya, bakso gitu. Ya. Itu gimana perkenalannya, Mbak? Misalnya gini, kita kan kalau Mbak Luki kan bisa jualan lewat online ya, dalam Digital, artian ya. digital, maksudnya bimbingan bisa lewat digital. Nah kalau saya jualan bakso, saya masuk di dalam grup misalnya 500 orang yang saya nggak tahu TKP-nya di mana, masing-masing area di mana, Ya, terus saya jualan. ngirim baksonya gimana gitu ya. Iya, itu maksud saya gitu. Buru jadi ember itu bakso, segede ember ya. Betul. Oke. Siap. Itu bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya seperti itu mungkin mungkin baksonya di frozen, Ya. kemudian dikasih bumbunya, dikasih apanya, segala sesuatunya, mereka tinggal siap cemplungin gitu ya, masaknya gitu. Kalau untuk jasa pengiriman kan saya kebetulan ada JNE ya, jadi bisa lewat JNE saya gitu, Mbak. Gitu. Gampang ya, Bu ya. Nah, betul, Ibu, aku izin jawab ya. Jadi kita lihat halaman ini dulu.
kelihatan ya Bu, simple funnel atau customer journey, perjalanan customer sampai order. Oke, nah PR Ibu itu masih di awareness, punya rutinitas upload konten dan live. Itu yang akan Ibu praktekkan di kelas bimbingan pebisnis jago jualan yang Ibu sudah ambil. Siap, ya siap. Ibu udah tahu workbook-nya apakah sudah di-download? Belum di-download sih, tapi tadi sempat sekilas saya buka gitu ya. Ada ya, semoga sederhana dan memudahkan ya, seperti Ya, yang tugas-tugas. tadi ya, yang misalnya apa namanya, Ya, target marketnya apanya apa gitu kan, yang tadi kertas itu kotak. cukup sederhana kan, Ibu bisa ikutin kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti workbook juga cuma ada 5 halaman, tapi itu jadi manual book kita berbisnis. Itu jadi akar, itu jadi trajectory atau tujuan kita tadi itu, bukan Ibu mau kembangkan si bakso Temanggung yo. Ya, betul. Nah, itu nanti disiapkan. Kita kenalannya ini berarti intinya setelah konten-kontennya itu tentang apa? Tentang produksinya, tentang kita menyapa orang yang lagi beli ya. Kan orang jualan bakso dodol cuman dodol gitu aja ya, Bu. Ada tapi kan yang orang setelah makan diajak ngobrol, malah warung Ibu jadi tempat curhat. Nah, Ibu senangnya di mana? Senangnya ngeluh. Ya di situ. Nah, makanya kan, jadi keunikan itu yang kita ceritakan di story, di konten gitu ya. Jadi nomor satu tujuannya adalah kita jadi tontonan, tapi tentu bukan tontonan kontroversi. Tontonan baik gimana nih Mbak Luki kita mengemasnya? Itu yang kita kan diskusi ya Bu selama ini di grup kan. Ya, betul. Asik nggak Bu? Asik. Asik kan? Ya. Punya teman seperti saya, seperti kami, itu kalau orang biologi, orang sains itu mereka sudah bilang, nggak ada orang gagal, tapi yang ada itu orang yang di tempat atau lingkungan tidak mendukung dia, tidak tepat. Itu kenapa kita bikin Aspiragen untuk mendukung perintis bisnis PD konten jago jualan online. Itu. So, saya senang sekali ya Bu Sriwit selalu aktif juga. Meskipun bilang gaptek atau apa, itu yang tadi aku bilang, enggak Bu, Ibu udah ambil keputusan, nggak ada lagi kata gaptek, Ibu semangatnya masih luar biasa, Ibu punya produk, punya pengalaman, tinggal dikemas dan disiapkan. Dengan apa? Dengan workbook yang Ibu tinggal download, tinggal jawab dengan bahasa manusia, bukan bahasa teknologi, Bu. Sederhana semua kami siapkan. Oke? Jadi Ibu masih ada di tahap ini, selesaikan kelas ini kurang lebih sebulan untuk persiapan, pojok ke susu jualan, ya. Kalau ya tadi yang tadi saya contohkan kan butuh sekian tahun. Kita bicara 1 bulan pertama, 1 tahun pertama, sanggup nggak berbagi konten target fokus gitu loh ya. Nah, masalah saya jualannya apa? Kan jualan saya basah gitu ya, makanan basah ya yang harusnya lewat marketplace, GoFood, Shopee Food gitu ya. Nah, ini Bu, jadi kalau kita bicara digital, itu artinya memang paling profitable, paling mudah adalah produk digital atau jasa, ya kan? Kemudian kalaupun produk seperti yang tadi Ibu bilang, ya berarti sudah harus ada bentuk produk frozen-nya, sehingga orang langsung mau order, langsung, oh ya, nanti langsung ya ke marketplace aku, atau pada saat TikTok, ini ya di keranjang kuning, sering toh, kan? Ini di keranjang kuning ya, bisa langsung order. Nah, tapi itu memang perlu kemampuan teknis. Kalau tidak Ibu yang kerjakan nggak apa-apa, tapi Ibu mesti punya orang admin yang ngerti TikTok affiliate dan bagaimana bayar dan ininya gitu ya. Kalau Ibu nggak ada ketertarikan di teknis, nggak apa-apa, halal Bu. Yang penting mungkin bapak atau anak ya tetap harus ada kalau mau masuk di situ. Kalau mau yang sederhana, oke teman-teman yang mau jadi reseller ya, contoh jadi reseller kan nih, mau jadi reseller atau mau buka bakso Temanggung di kota-kotanya, langsung ya kita kenalan atau masuk grup, langsung arahin ke WhatsApp Bu. Tapi paket transaksinya, paket reseller 5 juta, 10 juta, kan gitu. Jadi selalu ada. Nanti di kelas Ibu juga saya bantu untuk kembangkan 8 hal ini. Kita main gitu ya. Kira-kira apa ya? Nah, ini yang paling berat dan perintis bisnis itu nggak punya teman ngobrol gitu loh. Nah, Aspiragen datang sebagai support system dan teman ngobrol di persiapan. Sehingga tidak coba-coba lagi, sehingga semakin terukur, terarah.
gitu. Nah, kemudian kan Ibu juga seperti yang kemarin kita ngobrol ya, ada kisah sukses, ada resep, ada masak bareng, itu kan nanti dikemas di sini. Tapi tentu Ibu yang punya PR, jangan aku yang ngerjain semua dong. Tugasku kan membantu. Bu, ayo jawab yang ini. Jawab yang di workbook halaman 1, aku mau lihat. Halaman 2, aku mau lihat. Kan begitu. Ya, sampai nantinya kalau memang Ibu pengen kelola teman-teman, ngumpul, ngegeng, monggo seperti saya, bikin komunitas. Kalau nggak ada kesanggupan, nggak usah. 1, 2, 3. Dari sini aja, insya Allah nggak akan habis pekerjaan kok Bu. Jadi magnet rezeki sudah ini. Udah nemenin Ibu nge-live Aduh, langsung. teman saya banyak banget, Mbak. Insya Allah, insya Allah. Apalagi nanti dengan grow online, teman Ibu akan bertambah. Ya, karena saya masuk beberapa komunitas juga sih, selain Makanya, saya ada paguyuban agen JNE se-Indonesia malah ya. Nah, makanya jadi Terus, kalau Bapak Ibu yang nggak punya kemampuan teknis, Mbak Luki, saya mau nitip dong, Mbak Luki punya database ibu-ibu nggak? Atau punya database orang yang suka kuliner nggak? Punya database orang kantoran nggak? Yang target market Bapak Ibu siapa? Seperti Kak Willy gitu ya. Mbak Luki punya komunitas orang sales nggak? Atau orang yang mau bisnis otomotif nggak gitu ya? Oh, kita punya database ini aja nih. Bapak mau yang mana? Oh, tolong dong ke 3 grup itu atau 10.000 orang itu atau 3.000 orang itu tolong dikenalin dong ke bisnisku, nanti dapat database berapa biar tak pegang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sanggup, ya bayar agensi untuk lakukan. Tapi kalau mau ngerjain sendiri, tentu lebih murah kan daripada jajan di luar gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, Bu Sriwit. Semoga menjawab ya. ya pokoknya saya dibantu ya Mbak Luki. Insya Allah Bu, tapi kan bantuannya itu bukan kayak aku nitah anakku ya. Jadi kan bantuannya itu ke grup, teman-teman mesti aktif dong gitu ya. Teman-teman Bapak Ibu aktif, oh mana hari ini yang Ya, di-download kan call maksudnya gitu. ya, Sesuai standar ya Bu. ya, Sesuai orderan ya, ya ya, Bu. ya, ya, Oke. saya akan berusaha mengerjakan PR-PR. Cuma maksud saya kayak tadi kan ada bagian dari teknologi yang saya mungkin nggak paham ya, nggak seperti Insya anak-anak Allah, insya sekarang Allah. ya, Nggak apa-apa. kayak Facebook, Instagram aja saya punya, tapi hampir nggak pernah saya buka gitu, nggak pernah saya update. Ya. Terus Facebook juga seinget-ingetnya gitu. Padahal sebenarnya Oh. banyak banget yang bisa diceritain di Facebook kan gitu Nah, ya. tinggal Cuma Bu, ya itu. prinsipnya gini. Yang Ibu ambil kelas bimbingan itu adalah membantu Ibu melakukan sendiri secara sederhana. Jadi Ibu tahu dulu satu siklus sampai closing atau sampai rutin upload konten dulu. Oh, jadi ternyata orang yang tertarik di konten tuh saya arahkan ke WhatsApp atau saya arahkan ke link order yang frozen misalnya gitu. Jadi itu satu siklus Ibu harus paham. Tapi ketika Ibu bilang, aduh saya capek jalan sendiri, saya naik taksi aja deh gitu ya. Ibu mau bayar, mau coba jangkau market yang kami sudah kumpulkan gitu ya, mau bayar agensi lah ibaratnya. Tolong dong saya punya bisnis ini, tolong diiklankan ya, mau diiklankan di Facebook atau apa, itu selalu ada. Intinya kalau kita punya duit kita bisa bayar, dan itu kalau di Aspiragen itu nggak seperti di luar-luar yang sekian juta tidak gitu ya. Itu pasti ada ukurannya gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, Ibu harus lakukan manual sendiri dulu. Itu kalau di Aspiragen begitu. Karena kita pengen bikin owner itu pinter. Setidaknya dia punya pengetahuannya, dan kalaupun dia punya tim, dia nggak dikerjain. Atau ketika dia bayar, dia tahu, oh ternyata per orang itu kalau disapa saya mesti keluarin duit 5.000 gitu. Kenapa? Karena ternyata menjangkau 1.000 orang itu eh, 1.500 perak misalnya, menjangkau 1.000 orang itu perlu 500.000. 500.000 itu baru dapat 1.000 orang yang sapa balik gitu ya, yang pengen tester atau itu yang mesti dipikirin sama business owner nih, sapaan teman baru itu buat dapat apa? Buat dapat resep kah? Buat apa yang menarik dari paket kemitraan bakso Ibu gitu ya. Nanti siapa yang kira-kira paling prospek untuk menjualkan atau jadi resellernya. Apakah mungkin ambil di kota terdekat, apakah mungkin ambil ibu-ibu sekolahan atau ibu-ibu kantoran gitu. Jadi difokuskan begitu.
Oke, Bu Mbak Sriwit. Luki, Ya, jujur aja ya, ini saya ikut grupnya Mbak Luki ini kan kemarin nggak sengaja ya, saya ada di satu grup, terus ada yang posting tentang ini, terus saya ikutan di webinarnya gitu ya. Terus terang waktu konsep saya buka warung bakso ya untuk offline gitu ya. Jadi orang datang makan di tempat gitu kan ya. Paling nanti kebetulan anak dan anak saya ada animator, kalau yang istrinya itu lulusan broadcast ya, jadi dia emang wow. tiap hari kerjanya ngupload konten gitu, jadi dia udah bilang, Bu, nanti Ibu harus online tiap hari ngeliatin itu. Oke, Saya bilang gini, saya lihat kalau ada orang mengerjakan sesuatu di TikTok misalnya dia apa namanya cuman duduk gitu, tapi dia nge-live gitu kan. Saya aja nontonnya sebel gitu loh, nggak ada yang dia kerjain diajak gitu. ngobrol Loh ya. nah maksud saya kalau saya jualan bakso, terus belum ada yang datang, terus saya Ngobrol ngapain apa? gitu nge-live gitu, iya gitu loh. Terus saya bilang, Itu yang boleh nggak kalau disiapin, nanti, Bu. Itu nanti yang nah itu saya, disiapin di workbook Ibu. Nanti Ibu mau nah itu ngaji, makanya saya mau bilang kan sambil sama anak ngaji, saya, jangan sambil gibah ya, Bu. Mau sambil oh ya ngaji, nggak, mau ngomongin saya politik. gini, atau misalnya boleh nggak kalau misalnya ibu nanti sambil masak-masak lah, masak apalah gitu ya, Pasti, sambil Bu. misalnya Pasti. sesuatu. Terus kata anak saya, ibu harus fokus dulu ke bakso dulu, Bu, jangan masak-masak yang lain, katanya gitu. Iya Enggak. sih, tapi kalau Betul. nungguin ibu terus ada orang belum belum belanja misalnya, namanya Betul, baru betul. ya, Betul. itu kan kosong gitu. Maksudnya Ya. nge-live TikTok juga Nah, ngapain orang intinya nungguin orang bengong gitu. ya, intinya Bu, memang mesti tertarget. Misalnya nih ya, kayak Mbak Atun. Mbak Atun ini setiap kali live ini udah tak bantu. Mbak Atun kan TKW, tukang sayur jadi TKW Malaysia. Bahkan brandingnya pun dapatnya sarannya semua dari saya, langsung diadopsi semua. Sekarang panggilan Mbak Atun saat live itu Bunda Atun. Karena Mbak Atun itu punya trajektori, punya cita-cita pulang kampung dia jadi pebisnis online. Saya bilang, Mbak Atun, ini nanti di grup kita dipecah di ini ya. Nanti Mbak Atun bisa menyalurkan TKW, bisa jasa titip produk-produk Malaysia. Tapi Mbak Atun sekarang fokus dulu upload konten. Nanti mungkin bisa kesaksian Mbak Atun nih sering banget ngomongin aspiragen di ininya. Uh, Mesti sekarang fokusnya adalah berbagi story. Jadi Mbak Atun kan sekarang kerja, jadi nggak usah buru-buru jualan keranjang kuning lah apalah kayak orang-orang ya emang udah biasa jualan. Batun kerja masih punya gaji bagus, fokus bangun audiens, fokus bangun. Kalau Mbak Atun itu pekerja keras yang memang bercerita mulai dari minus, mulai dari tukang sayur sampai sekarang ke Malaysia, nanti Mbak Atun akan di endorse atau Mbak Atun bisa langsung kerjasama setelah audiens lebih dari 10.000, Mbak Atun bisa kerjasama sama kantor imigrasi, sama penyalur TKW gitu ya. Tapi doakan ya tentu yang benar gitu ya. Karena kita ngapain lah ya pakai cara-cara yang nggak benar atau bahkan ya money laundering lah apa segala macam itu udah di luar aspiragen punya lah gitu. Jadi seperti itu Bu Sriwit ya. Jadi nanti makanya lulus kerjain tugas-tugas yang di workbook itu secara sederhana. Insya Allah membantu memperjelas langkah dan bikin PD Ngonten jago jualan online. Kita nanti awal Mei udah ngonten bareng, makanya workbooknya di-download segera Ibu. Bentar. Siap. Nuhun Ibu, Bapak Ibu yang lain silahkan yang mau ngobrol. Terus pertama-tama aku undang dulu ya, langsung aja join ke grup yang mau punya Canva Pro. Tadi ada yang nanya, Canva saya mau Pro, saya pengen punya stok konten 90. Saya juga pengen dibimbing, pengen apapun masuk aja grupnya dulu. Ini ada linknya. Join grup untuk ngobrol dengan saya, tanya jawab hingga pakai UACRM, klik link di sini. Batun, mau cerita nih Batun nih udah mau nyosor aja nih Batun. 9:30 nih di sana. Monggo Batun. Kok suaranya belum kedengeran nih? Lor. Nah, belum rezeki. Nah, ini dia. Masuk Pak Eko. Oh, oke. Gini Mbak Luki, saya setiap hari hanya upload konten sama story dulu. Ya. Belum buka keranjang kuning
karena paspor belum ada. Nanti balik Indonesia saja. Buka Oke, baru keranjang kuning. oke, oke. Tapi saya belajar apa kalau saya di sini COD boleh belanja COD pakai TikTok. Tapi saya kadang-kadang review produk Yang itu produk belanjaan ya. pakai konten lah itu apa celana panjang atau itu Ya, saya udah saya bagus kasih banget tahu Mbak Atun. kepada orang Udah ini banyak kontennya yang viral, FYP. seperti itulah Terutama nggak kalau tahu lagi lah ngomongin yang tentang penting TKW. itu sih Gini, Mbak Atun mesti mulai rapikin. Konten itu jangan terlalu banyak tulisan. Jadi kita akan praktekin nanti di grup itu. Jadi yang biasa kan pakai kita formula hook story content. Jadi cover itu jangan terlalu banyak gambar-gambar yang lain. Udah muka cantiknya Mbak Atun, terus tulis apa namanya, kok TKW dipungut bayaran ini misalnya. Itu aja gitu. Jadi kasih cover itu pertanyaan atau kalimat negatif. Capek banget jalan jauh, kok TKW kayak begini gitu. Pokoknya yang ngomel-ngomel, yang negatif. yang negatif tuh. Ya, tapi itu cuman clickbait ya. Maksudnya nantinya mungkin kita kasih masukan atau apa, jangan terlalu sinister, jangan terlalu sinis. Atau cuman misalnya gini, emang gimana sih caranya apa namanya pede konten jago jualan online, kan pertanyaan ya. Terus di isinya aku jelasin ya caranya dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, identitas diri kamu apa skill, value, pengalaman yang kamu punya, kemudian siapa orang gitu. Jadi cover itu harus ngehook. Cover itu jangan misalnya kita belum dikenal tapi kita bilang ini dia kiat sukses, wah ditempeleng orang, ntar kita maksudnya ya orang kira siapa lo gitu kan. Nah, kita mulai dengan pertanyaan atau kalimat negatif. Nah itu lebih menggigit, lebih bikin orang penasaran gitu. Jadi aku mau kasih apa ya? Aku pengen kasih resep ini misalnya aku di Malaysia ini lagi ada panen buah kayak kates gitu ya, buah kayak ini gitu ya. Terus bukan kates, tapi kok bentuknya mirip gitu. Buah Malaysia nih guys, apa ya namanya gitu loh. Jadi kemas menjadi pertanyaan sama kalimat negatif. Yaitu lebih menggigit orang kepo dan haters. Bikin konten jadi viral. Itu ada konten saya kan yang jadi FYP kan. Ya itu kan tanam murbei. Saya apa itu petik buahnya, terus bikin konten lagi ngebom tuh. Jadi jus apa? Jadi FYP terus banyak orang apa ya komen lah. Ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau jadi pebisnis, Mbak pengen pensiun pulang dikenal, kontennya nggak boleh terlalu random gitu. Tetap harus seputar Indonesia, Malaysia, TKW, sama jasa titip atau kebudayaan. Gitu aja Mbak, jangan jauh-jauh. Kalaupun Mbak lagi belanja atau ke taman atau kemana, itu pakai keywordnya Malaysia, pakai keywordnya TKW Indonesia nih lagi gitu loh. Ini Bunda lagi kan, Bunda Atun yo. Bunda lagi jalan-jalan ke sini guys, temenin ya kan gitu. Atau kan manggilnya apa? Anak-anakku gitu kan. Betul. Manis sekali. Oke, ya udah pokoknya gitu Mbak Atun, itu udah bagus, tinggal dikemas sama funnelnya itu ujungnya kemana. Iya nggak jualan, tapi orang mau follow Mbak ketika dia boleh curhat. Misalnya nih, setiap hari Kamis aku buka sesi curhat ya, siapa nih teman-teman yang pengen jadi TKW atau yang seperti saya dulu kelilit utang atau apa, berbagi pengalaman. Jadi kayak TV Mbak, ada segmennya. Ada segmen resepnya, kan setiap hari Mbak Atun masak buat Majika. Ada resepnya, ada ke pasarnya. Mbak Atun tentuin 3. Itu seperti masakan-masakan, resep masakan itu boleh biar nggak mikir atau konten. Boleh dong, boleh, tapi pakai keywordnya Mbak Atun. Keywordnya Mbak Atun apa?
Malaysia, TKW, Indonesia, Bunda Marsiaton juga teh. Bunda Atun ae panjang amat. Nanti orang keplecok ngomongnya, ya kan? Bunda Atun. Apa Bunda Marimar? Hai, Pulgoso mana Pulgoso? Oke, udah Mbak Atun, seru banget sama Mbak Atun nih. Tidur Ya udah wes. malam. Terima kasih. Thank you. Saya semakin apa ya? Semakin Semangat semangat dong. gara-gara jumpa Mbak Luki bisa ngonten. Amin, keren. Selamat ya Mbak Atun. Pokoknya harus Terima rapi, kasih. karena kalau terlalu rame, terlalu berantakan, karakter diri Mbak Atun nggak muncul. Nanti nggak jadi, itu loh, misalnya Mbak Atun mau pakai, aku sebenarnya ya buat sebagian orang sulit ya, buat laki-laki lebih mudah. Selalu pakai kaos putih atau selalu pakai topi, itu akan jadi ciri khas yang lebih mudah. Itu loh TKW yang pakai topi putih, atau TKW yang misalnya pakai jengkol gitu ya. Kan ada tuh ya orang-orang. Nah, itu jadi ciri khas kita. Mungkin buat teman-teman Ciri khasku pakai kacamata saja. ya itu. Pakai kacamata ini. Oke lah. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Kak Mary di chat. Mungkin yang lain mau bertanya satu pertanyaan lagi, monggo. Yang pasti join ke grup dulu biar kita barengan. Yang ingin follow up, ingin bertransformasi, ingin ubah nasib lewat jalur upload Saya konten. terima kasih. Thank you, Saya Friday. Pamit Mbak Tun. mohon maaf Ya. undur diri ya. Selamat istirahat. Oke, siap. Ini tadi ada Kak Mary. Kak Mary tanya kita, teman-teman ya, kalau saya gimana kalau Ki? Misal jual jasa yang offline ya. Ini udah banyak banget. Makanya di tugas kita itu kan ada upload konten, habitnya apa? Salah satunya influencer yang sudah dulu sukses online. Sebelum kita itu pasti ada. Ketika kita bukan inventor, ketika kita bukan menemukan suatu yang di luar galaksi ya, antariksa, selalu ada orang sukses duluan di depan kita. So, tugas kita adalah siapa mereka, jawab di workbook, kemudian mereka ngerjain konten seperti apa, kita tinggal ikutin, duplikasi gitu. Jadi kalau bicara duitnya dari mana sih, dari online kalau bidan gitu ya, oh banyak sekali. Orang bahkan misalnya dokter aja sekarang kan udah banyak yang go online ya. Jadi ada dokter apa namanya anakku, ada dokter apa tuh IVF ya, dokter yang membantu persalinan bayi tabung. Itu orang-orang ngejar sampai ke Bandung gitu. Tapi setiap hari dia bercerita tentang bagaimana dia bekerja, dia bantu banyak klien-klien dia, udah kayak keluarga, hingga dia punya hobi berkebun, terus minum minuman jamu-jamu organik. Itu jadi kita yang kenal duluan gitu loh, maksudnya padahal ketemu aja belum pernah gitu. Nah, jadi jangan khawatir, yang penting upload konten dulu. 100 konten pertama sanggup nggak ya kan? Yang penting dari workbook itu nanti dipermudah. Oh, jadi message-nya tuh ini. Jadi jelas, oh ternyata audiens saya tuh ini. Nanti mungkin bisa berubah seiring dengan kita praktek gitu ya. Tapi yakinlah ketika teman-teman punya support system, punya lingkungan yang mendukung, akan mempermudah langkah ya. Jadi nggak mudah kena penyakit MMB, males mager baper. Gitu ya Kak Mary, jadi jangan khawatir, dikerjakan dulu. Nanti insya Allah akan semakin jelas ya. Tapi kan teman-teman belum mulai. Ini makanya malam ini kita juga ngundang teman-teman yang lain yang mau ya. Kak Shirley, terima kasih ya. Mbak Atun nanya workbook ya, berarti nanti ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Willy. Kak Yani duluan. Oke. Kak Willy, kalau konten creator kan cenderung bangun personal branding. Kalau untuk usaha lebih better personal atau produk? Oh, sebenarnya kalau di media sosial lebih bagus personal. Jadi kalaupun brand, tetap yang maju personal karena memang sosial gitu Kak. Gimana menurut Kak Willy? Boleh dong open mic dong. Ini emang mute itu di tempat Babang Willy, Koko Willy. Oke, aku sambil share ini kali ya. Tadi buat teman-teman tahu ya, kalau bimbingan-bimbingan kita tuh sesederhana apa.
Nah, ini ya tadi kan ya, ini workbooknya Mbak Tun udah off ya. Nah, jadi branding itu kita tulis apa identitas, apa media sosial gitu ya. Target market nih, siapa yang paling prospek, dari mulai demografi, komunitasnya siapa, ya kan berarti belum dikerjain tugasnya. Keinginan dan problemnya apa, kita bahkan pakai AI kemarin, story-nya mau dibangun dari apa? Contoh ya, story. Kita mau fokus di sini ya, contoh di bisnis aku ya. Story yang aku bangun itu adalah keyakinan aku kan itu. Rezeki sudah ditetapkan, meninggoy nggak bawa duit. Jadi salah kalau kita tuh nyari kerjaan, nyari duit, ya kan? Rezeki itu ditarik. Makanya kita transformasi diri kita, isi hari kita, baru kita jadi magnet rezeki. Yang menarik semua rezeki si 8 jenis tadi itu. Karena kita aktif nih, seperti saya. Punya rutinitas Senin sampai Jumat, sampai Sabtu bahkan. Kalaupun tidak rutinitas, kontennya itu beredar. Sapa teman barunya berjalan. Ya, Instagram, WhatsApp marketingnya berjalan ya. Jadi beliefnya itu tadi, beliefnya saya percaya, alhamdulillah Allah kasih izin, saya punya profit bisnis online dan offline yang saya bisa ceritakan kisah suksesnya kepada teman-teman. Saya percaya rezeki itu sudah ditetapkan. Ya, nah, ini nggak semua orang bisa articulate, mendeskripsikan. Tapi ketika teman-teman masuk ke grup, saya akan bantu teman-teman untuk melihat keunikan dan super power-nya teman-teman ya. Kak Willy juga bisa kasih testimoni nih kayaknya nih ya, karena kita perlu sparring partner gitu loh. Ya kalau orang tua kita nggak bisa, sekolah dan kuliah bahkan pekerjaan kita selama ini nggak sebegitunya sama kita, ya welcome, you are all welcome to Aspiragen untuk kita bersama grow our presence online menjadi magnet rezeki tadi. So kemudian belief statement bisnis saya apa? Aspiragen membantu perintis bisnis ya, membantu X ya, ini rumus ya teman-teman. Aspiragen membantu perintis bisnis hasilkan income online meskipun tanpa modal ratusan juta gitu ya, atau bermodal konten gitu. Jadi diturunkan, dibuat gitu ya. Yang tadinya ngawang-ngawang ditulis. Ya seperti yang tadi saya bilang, ketika teman-teman nggak siapin ini, ya namanya bisnis coba-coba. Itu kenapa teman-teman kena penyakit males, mager, baper, apa tadi? Minder, atau apa tadi itu? Gaptek gitu ya. Nah, kemudian keunikannya apa? Keunikan dan keunggulan bisnis saya adalah saya bukan cuma sekedar e-course, saya dampingin dengan 4 kali Zoom, bukan cuma 1 kali Zoom, saya dampingin teman-teman gitu ya dengan workbook sehingga teman-teman bisa kerjakan mandiri, bukan cuma bayar saya atau tim saya, bayar orang untuk lakukan gitu ya. Saya bisa aja, saya biasa kasih kelas 5 jutaan kok gitu ya. Bisa aja saya kasih begitu, tapi tetap kepuasan atau service itu fokus saya adalah teman-teman bisa lakukan sendiri, bisa mandiri, bisa mentransformasi dirinya hingga punya sistem bisnis online. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu ya, ini kita bedah isi kepala kita, story kita. Kalau kita perlu ambil sertifikasi untuk bisnis kita juga nanti ya kita diskusi sampai teman-teman bisa presentasi ini workbook pribadinya teman-teman, teman-teman bisa cerita ke saya, bisa cerita ke teman-teman di grup, dan ini yang akan menjadi Bible ya, akan menjadi manual book, akan menjadi Al-Qur'annya teman-teman di bisnis gitu. Jadi kalau ada yang nggak srek, nggak pede, nggak apa ya, kembali ke sini, kembali ke laptop gitu ya, dicek lagi ya. Kemarin gue nulis apa ya? Target market gue ternyata nggak asik nih kalau karyawan kok nyinyir-nyinyir gitu ya. Oh ternyata ya kayaknya ibu rumah tangga lebih asik ya. Kita rubah. Target market kita ubah. Oh berarti usianya jangan yang 20-an deh, yang 35 ke 45 deh, lebih nyambung dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, ini sekilas. Ya, kemudian aku juga mau share sedikit buat teman-teman yang masih ragu tentang dirinya, sudahkah Anda mengenal diri dan potensi terbaik diri Anda? Ya, kalau belum, nah ini ada tes praktis ya di Aspiragen, ada juga tes komprehensif dengan sidik jari. Biasanya kita kalau in-house training atau lagi di hotel atau meeting gitu ya, di akhir sesi itu
tes 10 sidik jari, kemudian ada psikolog juga untuk konsultasi. Banyak banget yang konsultasi, kemudian dia bisa pindah jalur bisnis atau karir. Jadi bukan cuman anak sekolahan atau yang baru cari kerja yang perlu assessment, tapi setiap saat kita perlu tahu posisi kita di mana, bakat kita bagaimana, minat kita itu harus matching sama market demand dan kebutuhan. Contoh ini adalah hasil saya pribadi. Ini bukan hasil saya. Hasil saya mana ya? Sebentar. Oke. Hasil saya ada di grup sih. Nanti aja deh yang di grup mungkin kalau pengen tahu gitu ya. Jadi saya emang secara assessment I am the inspirer. Saya bisa melihat keunikan, saya tidak pernah bersaing dengan orang lain. Saya coach dan entrepreneur gitu ya. Memang suka dengan risiko, suka dengan masalah, mensolusikan masalah ya, bukan nyari masalah. Seperti itu. Nah, itu yang membuat saya yakin ngegas gitu ya. Ngegas dalam arti nggak harus dengan bisnis ratusan juta atau miliaran, tapi bisa jemput income senilai itu juga gitu ya. Ketika dipersiapkan dengan baik. Seperti itu, Bapak Ibu, Kakak Retno mungkin bisa di-copy lagi buat teman-teman Bapak Ibu yang mau masuk ke grup untuk tanya-tanya dulu ya, bukan grup bimbingan. Silahkan ya, jadi bukan tanya-tanya pribadi, kadang terlewat sama kami. Kalau di grup kan jadi enak, teman-teman yang lain juga mungkin punya pertanyaan sama bisa terjawab. Silahkan bisa join di grup yang bagian atas, atau mungkin yang sudah advance dan ingin praktekin tools-nya, bisa order 1 bulan, nggak usah setahun ya. Yang 1 bulan dulu, atau ingin mengenal WUA CRM, silakan diklik linknya. Oke, sepertinya itu Kakak Retno, mungkin bisa dikonfirmasi lagi, ada Bapak Ibu Kakak yang mau bertanya lagi atau bagaimana? Ada yang mau curhat bisnis? Monggo, 1 pertanyaan. Coach Lucky tadi Kak Willy kayak balas lagi yang dia bilang Oh kalau iya, misalnya branding personalnya ada masalah, kan nanti berimbas ke bisnis. Kalau misalkan seperti itu, bagaimana Kak? Apakah tetap better personal branding atau 50-50 atau ada saran lain? oke. Boleh aja ya kalau kita bicara masalah apa dulu ya. Kalau di setiap bisnis tuh ada risk assessment juga ya. Resiko bisnisnya ini ada potensi resikonya apa gitu ya, kerugian-kerugiannya apa. Ya, contoh ya, misalnya seorang financial planner yang punya perusahaan konsultan investasi gitu ya, konsultan keuangan sebenarnya. Nggak boleh dia menyarankan investasi. Investasi itu dia kasih pilihannya. Dia bilang kalau saya ini independent financial planner. Ini dunia saya dulu. Independent ini banyak yang ketangkep soalnya. Dia bilang dia independen, dia tidak berafiliasi dengan bank atau perusahaan investasi manapun. Tapi ketika klien-klien kakap gitu ya, dia bilang, oh ini harus diambil ini, yang bahkan dia menjanjikan hasil setiap bulan 10% dan sebagainya, dan itu terekam, atau karena biasanya mereka pinter juga ya, cuma lisan gitu. Nah, terus kemudian mengalami kerugian, dia bisa dituntut karena dia bilang independen tapi dia menyarankan ini tertentu gitu ya. Nah, fraud seperti itu gitu ya, kan memang murid bisa lebih pintar dari guru ya. Maksudnya kembali lagi, ini kan kita bicara diri kita ya. Kalau Kak Willy punya pertanyaan begini, saya yang justru bertanya. Memang ada potensi, silakan aja nanti di grup atau sesi japri ya, kalau teman-teman udah jadi member selama masa kelas bimbingan bisa japri aku. Silahkan aja, ada potensi atau ketakutan apa, tapi ya contoh gini ya, misalnya kan yang terakhir kita ada di negara kita ada kasus 271 triliun ya, 271 triliun ya, usaha ya, sang istri yang baik-baik saja sebenarnya gitu ya, jadi tercoreng gitu ya, atau malah karena dia tercoreng tentunya bisnisnya juga berimbas, kena. Kan emang sudah bermain di jalur abu-abu gitu ya, sadar nggak sadar ya kan. Kalau memang
apa iya nggak sesadar itu gitu kan ya. Kalau dia sih pasti sembunyi-sembunyi ya gitu. Nah, kalau di bisnis kita emang ada potensi masalah seperti apa ya? Kecuali memang karakternya bermasalah. Kalau karakternya bermasalah ya janganlah ngumpet lah daripada kena pajak ya kan. Tapi kembali lagi aku tidak menyarankan ke situ. Intinya risiko boleh di list down, boleh diukur gitu ya. Tapi kembali lagi kalau kita mau menargetkan karena market di sosial media itu marketnya B ke C, bukan market high end. Jadi kalau bukan gitu juga sih sebenarnya ya, banyak juga ya middle up yang menikmati media sosial tapi mereka lebih memverifikasinya itu bukan cuma sekedar di sosial media, pasti mereka lari lagi ke website atau dia cek lagi credentials kan seperti itu. Jadi intinya sosial media mah ringan-ringan aja lah, karena closingnya bukan di sosial media, closingnya bukan di konten yang beredar. Konten yang beredar itu disiapkan hanya untuk halo-halo, hanya untuk menyapa cold market. Jualannya di mana loh? Jualannya di forum, di webinar seperti ini, di live boleh. Itu Pak. Terima kasih Coach Lucky atas jawabannya. Gimana, Kouli? Oke, mengerti, paham dong insight-nya katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Thank you banget Bapak Ibu, teman-teman, senang sekali ya. Masih ada yang malu-malu, masih ada yang ini siapa sih dan sebagainya. Atau intinya gini, ketika Bapak Ibu melihat ada peluang seperti banyak orang juga mendapatkan, nomor satu Bapak Ibu mesti seperti Kakak Retno, ya. Mesti seperti saya, mesti seperti Kakak Ina, ya. Mesti show up, ya. Jadi saya paham ya, mungkin ada yang sudah mengantuk atau mungkin tidak dengan pakaian yang proper untuk umum. Nah, itu adalah mental block dan hal-hal yang menahan kita dari transformasi atau ubah nasib itu. Gitu. So, next time saya harap teman-teman bisa on cam semuanya gitu ya, karena memang mungkin ini kita sampaikan gratis, tapi kami siapkan dengan khusus, dan ketika dipraktekkan itu hasilnya luar biasa. Ketika mau diseriuskan, nggak harus dikerjakan sendiri juga bisa terukur hasilnya seperti itu. Jadi jangan lagi lah kita buang-buang waktu hanya sekedar tahu, karena kita tahu terlalu banyak percuma ketika nggak banyak orang yang tahu kita gitu. So ini saatnya teman-teman grow online ya, jangan tunda lagi suksesmu, karena di Aspiragen sudah bukan seperti motivator-motivator itu. Jangan menyerah gitu ya, terus lakukan sampai kapan? Kalau kita ada ukurannya, 1000 konten pertama, 1000 orang pertama, bagaimana menjangkaunya? Nggak bisa, gue capek, gue males, gue lupa, gue Senin, Kamis, dan sebagainya. Sorry. So, kamu nggak akan bisa jangkau kesuksesan bisnis itu. Gitu. Tapi ketika kita mau lakukan, kita tahu tujuannya, kita mau jalan kaki, kita mau naik beca, atau bahkan nanti kita berkesempatan naik jet, kita akan sampai. Gitu. Seperti itu Kakak Retno, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Insya Allah semoga bisa ketemu sama Bapak Ibu di grup lanjutan ya. Kita buka di minggu ini untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya, ngobrol solusi dari keinginan pribadi dan bisnisnya apa. Terima kasih Coach Lucky atas ilmunya hari ini, malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Sobat Aspiragen yang telah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa hadir kembali di webinar berikutnya ya Kak. Insya Allah, insya Allah. Hari Kamis, Bapak Ibu yang ingin refresh lagi belajar tentang Shopee Affiliate, semoga aku lagi kedatangan teman ya yang memang expert di Shopee dan TikTok Affiliate. Nanti dia akan praktekin gimana caranya dari handphone aja sudah bisa terdaftar, bahkan dengan 0 followers sudah bisa menjual produk orang lain. Jadi ketika kita bukan business owner yang punya produk, atau mungkin belum merasa punya pengalaman dan skill untuk menjual jasa, mendingan jadi affiliate. Nah, jadi affiliate ini caranya gimana, rutinitas hariannya gimana, kita bongkar di hari Kamis. Ini masih webinar gratis, so pastikan hadir, pastikan Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta atau member dari Aspiragen ya. Kalau belum terdaftar, ya berarti nggak dapat nanti link Zoom-nya. Oke, thank you semua, selamat beristirahat. Semoga
manfaat. Mohon maaf apabila dari tim kami ada kesalahan ya. Semoga lelah kita menjadi lillah atau mendapat ridho Allah. Kita bisa ketemu lagi, bisa kolaborasi dan pede ngonten jago jualan online. Sukses buat semua. Selamat malam. Malam. Hai. Selamat malam. Malam, Terima Kakak kasih Ina. Mbak Luki, Mbak Retno. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.